Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razaker, Your Freedom Planner. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, WMI, WPPE. Dan di sini ini adalah video kelima dari series 5W1H. Jadi series 5W1H adalah series yang membedah mengenai financial planning in a simple way. Sekali lagi in a simple way ya, jadi tidak terlalu teoritis seperti sertifikasi atau mata kuliah atau semacamnya. Jadi in a simple way aja. Dan sekali lagi saya membaca 5W1H itu adalah what, who, why, when, where, and how. Jadi apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Karena ini video kelima, jadi kita sudah sampai di titik di mana. Jadi video pertama kemarin saya membahas mengenai apa itu financial planning. Di video kedua, siapa yang melakukan financial planning. Di video ketiga, mengapa perlu melakukan financial planning. Yang video keempat itu kapan sebaiknya kita melakukan financial planning. Dan ini video kelima menjawab di mana melakukan financial planning, atau kemana kita seharusnya meminta tolong atau bertanya mengenai financial planning. Jadi gini teman-teman, financial planner atau perencana keuangan, orang-orang yang memang ahli untuk membentuk suatu financial planning, financial plan atau rencana keuangan, itu terbagi menjadi dua. Jadi kita itu ada yang namanya independent financial planner dan ada juga tied financial planner. Kita bahas yang tied dulu ya, karena ini justru jumlahnya lebih banyak. Jadi tied financial planner ini biasanya biasanya mereka itu ada di perusahaan-perusahaan yang memang ada hubungannya dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Sebagai contoh, perusahaan asuransi, perusahaan seperti sekuritas, bank, dan semacamnya. Jadi mereka ini, tied financial planner ini, intinya membantu nasabah dari bank tersebut, sekuritas tersebut, asuransi tersebut untuk merencanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh misalnya di asuransi ya, berarti financial planner ini membantu si klien merencanakan sebaiknya asuransinya apa sih yang tepat untuk si klien ini, jenis asuransi apa, yang UP-nya berapa, dan lain-lain. Jadi lebih seperti memberikan advice untuk jasa yang digunakan, dan terakhir ditutup dengan biasanya menawarkan produk. Begitu pula sama dengan yang tied financial planner yang ada di sekuritas atau tied financial planner yang ada di bank. Jadi intinya dimulai dengan advice, berusaha untuk men-solve atau menyelesaikan masalah dari si klien, lalu ditutup dengan menawarkan produk. Lalu ada lagi yang kedua, yang tadi tipe itu namanya independent financial planner. Saya adalah termasuk salah satu dari independent financial planner. Dan bedanya dengan tied financial planner, kami independent financial planner tidak terikat dengan suatu badan perusahaan di bidang lain. Maksudnya apa? Seperti tadi misalnya asuransi, dia sebenarnya kan financial planner seperti kami itu ya, jasa kami adalah memberikan advice atau masukan mengenai keuangan, sedangkan dia terikat dengan perusahaan asuransi yang artinya harus closing, istilahnya berhasil menjual asuransinya. Nggak harus sih, tapi kan sebaiknya seperti itu. Sedangkan kalau independent financial planner, karena kita tidak terikat, jadi kita bisa merekomendasikan atau merekomendasikan atau memberi masukan kepada klien semau kita. Maksudnya semau kita gini,
kita nggak harus nyebut satu merek, misalnya kita nggak harus ngarahin dia asuransi ya Allianz atau Prudential, atau misalnya bank BNI atau BRI gitu, atau sekuritas misalnya Miraya Asset atau Philip Sekuritas gitu. Kita bebas aja mau ngerekomendasiin hal-hal tersebut kepada klien, karena sekali lagi kita independen. Berbeda dengan tight financial planner yang biasanya dia menjual produk di akhir. Kalau independent financial planner, kita pure biasanya jasa kami itu memberikan advice atau masukan keuangan seperti itu. Dan ada beberapa juga financial planner yang independen seperti kami itu yang juga sebagai financial educator. Dan kemungkinan ya, dan kebetulan bukan kemungkinan, kebetulan Razakar salah satunya yang tipenya seperti itu. Jadi kita independent financial planner yang juga sekaligus financial educator seperti itu. Dan mungkin segitu aja kali video kali ini, membahas mengenai di mana atau kemana kalian harus mencari financial planner atau proses financial planning ini. Dan saya nggak nyangka ini mungkin video paling panjang di series ini ya. Dan terima kasih telah menonton, like video ini dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel ini untuk konten-konten edukasi keuangan seperti ini dan konten-konten lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.